Anda mau dikatakan seorang demonstran ya? Ya enggak lah. Anda tidak menerima kata Anda seorang demonstran? Tergantung. Berarti Anda ingin mau dikatakan seorang demonstran? Tergantung. Tergantung seperti apa itu? Ya tergantung situasi dan kondisinya saya mau dikatakan demonstran, tapi kalau misalkan eh, hal yang negatif ditujukan ke saya, ya saya bukan seorang demonstran tersebut. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Abang Sate Podcast balik lagi. 4, 3, 2, 1. Apa mau kamu? Oke, Eko, selamat Siap. datang. Siap, Abang. Bang Eko ini adalah anak muda di Kota Makassar, seorang demonstran yang selalu jadi incaran kamera baik petugas maupun media. Bisa perkenalan sedikit, Bang Eko? Siap, Abang. Jadi saya kayak tersenyum sekali nih malam ini. Terima kasih Abang diundang ke sini. Nama saya Eko Wahyudi, yang beraktivitasnya yang mau tidak mau masih bergelut di organisasi kebudayaan, Bang. Yang jelas kalau memang kehidupan sehari-hari ada yang bisa menghasilkan, ya pasti saya kerja. Bang. Hasilkan itu seperti apa, Bang Eko? Ya kebetulan sehari-hari, Bang. Karena sampai sekarang kan belum ada juga yang namanya pekerjaan tetap. Yang penting bisa dibayar ya. Yang jelas saya bisa dibayar dalam artian yang positif, Bang. Itu aja. Oke, kali ini saya minta Bang Eko hadir di sini untuk kita mau bahas tentang demonstrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa demonstrasi ini ada sejak 71 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu Spartacus merupakan seorang pemimpin budak terkemuka melakukan aksi demonstrasi, di mana aksinya itu sangat terkenal pada saat itu, yang berhasil mengumpulkan sampai 120.000 orang, baik pria, wanita, dan anak-anak. Dari segi demonstrasi ini memiliki arti bahwa aksi atau gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan umum yang mengangkat isu, kemudian mengangkat beberapa tema yang menjadi persoalan sosial. Nah, kalau menurut Bang Eko, demonstrasi itu apa kira-kira? Jadi pada intinya begini, Bang. Kalau menurut saya demonstrasi itu intinya skopnya adalah menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan hal-hal yang seseorang itu kayak ada yang mengganjal begitu. Jadi itu yang harus dipertanyakan. Mungkin skop singkatnya mungkin begitu, Bang. Berbicara tentang demonstrasi. Oke, nah kita berbicara tentang demonstrasi, ada faktor yang menyebabkan sampai terjadinya demonstrasi itu. Ya, pasti. Seperti misalnya ketidakadilan sosial, ketidaksesuaian pendapat, aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Pernah tidak melakukan aksi demonstrasi karena ketidakadilan sosial? Ya, mau tidak mau pernah. Pernah. Bisa diungkapkan kapan itu? Kalau yang kemarin-kemarin kebanyakan masalah sosial yang terus korupsi, kebanyakan sosial. Ada nggak juga pernah aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi yang menurut Bang Eko belum bisa dijalankan oleh pemerintah setempat, lalu kemudian Bang Eko mengambil keputusan untuk turun ke jalan? Ya. Seperti aspirasi apa itu? Aspirasi mau yang paling terasa itu sekarang sebenarnya. Yang mana itu? Ya contohnya sembako itu. Oh gitu. Iya. Tapi Bang Eko turun demonstrasi juga tentang sembako? Masih dikaji. Masih dikaji, Iya. tapi akan turun. Tergantung hati nurani, tergantung yang maha kuasa bayaran. saja. Bayaran jauh dari saya kalau masalah itu. Karena ini masalah sosial, Bang. Jujur saja. Oke. Lalu kemudian kita berbicara tentang demonstrasi ini, ada faktor yang mendukung demonstrasi itu adalah masyarakat sipil, dukungan, baik itu dukungan militer, dukungan uang dan jaringan, isu yang diangkat, kemudian media dan pers. Kalau dukungan mau tidak mau, kalau berbicara
masyarakat awam, saya yakin masyarakat pasti ada yang dukung. Cuma yang muncul di permukaan, ataukah itu di medsos, ataukah di media-media cetak, itu selama ini yang saya perhatikan itu yang kontra dengan berbicara tentang demonstrasi itu. Itu dari segi masyarakat sipil ya. Iya. Ketika Bang Eko turun ke jalan kemudian terjadi kemacetan, itu Bang Eko sendiri rasakan bahwa ternyata saya mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau saya pribadi mengganggu, gimana ya? Mau dikatakan mengganggu ya mengganggu juga sih sebenarnya. Cuma ada hal-hal yang mendasar sebenarnya harus melakukan hal itu. Itu yang berbicara kemarin ya. Waktu masih atribut mahasiswa, waktu masih bergelut juga beraktivitas di kampus. Sebenarnya kami sadar bahwa ini macet terus pengguna jalan raya itu kebanyakan itu masyarakat. Yang jadi pertanyaannya di sini, apakah saya sadar atau tidak? Ya, mau tidak mau. Dan siapapun yang demonstran ataupun siapapun dia yang melakukan aksi itu pasti merasa sadar. Kenapa saya katakan merasa sadar? Karena mau tidak mau dia adalah manusia. Lalu kemudian pernah enggak melakukan aksi ini didukung oleh masyarakat? Ketika pernah enggak Bang Eko ini turun ke jalanan kemudian mendapat dukungan dari masyarakat? Ya, pernah. Kasus BBM kemarin. Ya. Walaupun, nah itu yang saya katakan tadi, walaupun di medsos ataupun di media cetak, itu kebanyakan berbicara perwakilan masyarakat, dia itu merasa kontra dengan gerakan mahasiswa. Tapi tidak bisa dimungkiri ada juga yang mendukung. Nah itu yang itu yang saya alami selama ini. Anda turun ke jalan butuh biaya operasional. Apakah selama ini Bang Eko turun ke jalan menggunakan biaya dari mana atau ada yang membiayai? Nah ini yang harus digarisbawahi Bang. Apakah ini menjebak atau bagaimana ini pertanyaan membiayai? Jadi jujur, kalau secara saya pribadi dan pengalaman yang saya selama ini, kalau misalkan dibiayai untuk melakukan gerakan, kami membiayai sendiri. Dalam kutip waktu selama masih beraktivitas. Itu dari mana biaya sendirinya itu dari mana? Biayanya ya kita. Maksudnya Patungan gitu ya? mau patung-patungan juga tidak bilang patung-patungan karena ya saya kayak misalkan kemarin-kemarin. Contohnya gini Bang, langsung ke contoh saja ya. Kami konsolidasi, sudah konsolidasi, beberapa hari kemudian terus action. Ya. Setelah action, ya sudah kita kembali ke kampus, ke kantin, ya ada aqua gelas, ada apa di situ ya sudah. Kalau memang sudah tidak cukup lagi, ya. Tapi besok Vidi, mungkin begitu. Gitu. Berarti Maksudnya ngutang di gambaran kampus umumnya. ya? Ngutang? Kasarnya begitu, tidak usah disebut juga sih sebenarnya. Nah, apakah kira-kira dari oknum petugas itu sendiri, dalam hal ini kepolisian yang lagi bertugas itu yang akhirnya menciptakan kerusuhan, lalu kemudian agar lebih mudah untuk dibubarkan, atau menurut Bang Eko pandangan terjadinya kerusuhan pada saat aksi itu bagaimana? Terciptanya itu pasti adalah oknum. Oke. Karena dalam yang namanya demonstran, yang pengalaman yang saya lakukan, semuanya adalah aksi damai menyampaikan aspirasi. Itu platform gerakan yang kami lakukan. Ya, sudah pasti secara aksi pribadi. damai. Kalaupun memang chaos, itu lagi pasti oknum. Berbicara tentang apakah itu dari pihak aparat kah atau pihak anggota kami sendiri, saya jujur saja kami tidak tahu. Yang jelas bahwa berbicara tentang demonstran terus berakhir dengan chaos, berarti sudah ada sesuatu hal yang memang sudah dipersiapkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja mungkin. Garis gambarnya itu yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi setidaknya Bang Eko ini dalam hati ketika dulu pernah ke jalan terjadi chaos, dalam hati pikiran Bang Eko ada oknum yang yang menyebabkan kerusuhan chaos ini. Saya yakin itu. Ada kemarin saya lihat video Bang Eko ini di PLN. Kenapa ketawa Bang Eko? Siap abangku, abang Sat yang paling cakep. Aksi Anda ini lanjut, saya lihat videonya di PLN. Betul itu?
Siap, betul sekali. Ya, bisa ceritakan kronologisnya sampai Bang Eko turun ke sana untuk melakukan demonstrasi. Jadi begini, Bangsat. Aduh, Bangsat lagi, mohon maaf ini Bang. Nggak masalah. Bang Sate Iya. yang cakep. Oke. Jadi begini, ini berbicara tagihan listrik. Oke. Jadi kita ambil skop umumnya saja, maksudnya gambaran kulitnya. Ada rumah tangga, salah satu rumah itu menunggak Listriknya. listriknya. Oke. Menunggak listriknya itu 2 bulan. Pengalaman selama ini dia kadang-kadang nunggak 3 bulan, tapi Tidak terjadi pemutusan. tidak terjadi pemutusan. Itu pun yang harus digarisbawahi, itu pun tidak ada penyampaian yang seharusnya dilakukan oleh pihak PLN, karena ada beberapa teguran atau penyampaian apabila menunggak. Pertama pasti harus disegel. Oke. Segel itu berupa stiker. Yang kedua adalah pemutusan sementara. Oke. Yang kedua, yang ketiga adalah pemutusan total. Berarti kilometernya itu dicabut. Kejadiannya pada kurang lebih 2 minggu lalu adalah itu diputus di kabel. Kabelnya bukan di dalam atau di area sekitaran meteran. Tapi meteran listrik tetap ada. Sempurna. Cuma Itu. kabel yang dipotong. Kabel ini yang Oke, dipotong. sebelum kita lanjut Bang Eko, kita lihat Ya. dulu videonya aksi Bang Eko pada Aduh, saat itu. Sekali lagi kebijakan yang saya minta, saya datang di sini dengan hati nurani, dengan seorang kapasitas seorang bapak yang mempunyai 4 orang anak, yang listriknya diputus dengan sewena-wena. Sewena-wenanya gimana? Tidak juga mengatakan assalamualaikum, tidak mengucapkan selamat siang, tidak mengetuk rumah sedikit pun, langsung memutus saja. Istri saya membuka pintu, sudah jalan dengan motornya berdua. Apa itu etis? Mohon maaf, di era Erick Thohir, Menteri BUMN, itu sudah diwajibkan bahwa yang namanya BUMN harus profesional. Profesional di mana yang namanya BUMN? Ini ya. Mohon maaf, 15 menit, saya masih bisa bersabar di sini. Saya buktiin sama kalian, saya buktiin sampai PLN bahwa beginilah kalau mau ada diskusi, begini kalau mau ada permasalahan. Kita bilang sabar, tunggu sebentar, saya menunggu sampai sekarang. Tapi tidak begini sama perlakuan orang-orang ada yang di lapangan. 15 menit lewat, saya minta pimpinan di sini itu dicopot. Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan sosial barat juga dicopot. Oke, lanjut. Itu tadi video Bang Eko yang sempat beredar. Nah, kita lanjut. Iya, Ketika kemarin Bang Eko mendengar kabar terjadi pemutusan, apakah Bang Eko tidak langsung mendatangi PLN hanya untuk mempertanyakan? Lalu kemudian hanya langsung turun ke sana bawa megafon langsung demonstrasi? Saya pemikirannya begini Bang, pada waktu itu. Saya cuma simpel pemikiran saya karena jujur saja, siapapun orangnya, mau apapun latar belakangnya Bang, apakah dia seorang demonstran, apakah dia seorang guru misalkan, pasti akan mempunyai pemikiran yang spontan. Kebetulan saya basicnya olahragawan, jadi spontanitas saya itu ya harus saya klarifikasi, harus saya sampaikan dan harus saya pertanyakan pada pihak PLN. Jadi itu yang saya lakukan pada waktu itu. Oke, ketika Bang Eko tiba di PLN, Pak Eko kan langsung melakukan orasi. Iya, betul. Kenapa tidak langsung masuk ke dalam kantor PLN untuk mempertanyakan? Kenapa langsung melakukan aksi orasi? Jadi begini, saya harus garis bawahi bahwa saya klarifikasi, saya kemarin itu tidak langsung orasi. Oke. Cuman dari pihak keamanan PLN mengatakan bahwa tidak ada orang berkantor. Oke. Jadi
Ya begitulah. Berarti tanpa- Bang Eko sebelumnya pernah datang ke sana untuk mau melakukan negosiasi, tapi tidak dilayani. niatan awalnya gitu. Kan ini kan spontan Bang. Jadi Berarti aksi spontannya itu tidak didasari dengan mempelajari dulu isu yang akan kita bawa. saya tidak perlu pelajari karena saya ke sana ini cuma ingin mempertanyakan. Jadi begini Bang, Oke. saya tidak permasalahkan tentang pemutusan dan saya tidak mempermasalahkan tentang masalah penunggakan itu. Oke, itu haknya PLN. Yang saya pertanyakan adalah saya ingin mengklarifikasi apakah situasi sekarang, mohon maaf, di pandemi global ini yang notabene-nya yang terkenal dengan virus corona atau COVID-19 Oke. itu memang sudah seharusnya dilakukan oleh manusia gitu. Tanda kutip begini, saya katakan manusia bahwa pihak PLN ini yang menjalankan manajemen adalah manusia. Apakah tidak perasaan kemanusiaannya itu apakah beroperasi pada dirinya mereka ataukah tidak? Nah, di situ saya ambil dasar bahwa kalaupun ini di era sekarang diputuskan, tidak perlu lagi dipertanyakan. Saya tidak perlu regulasi. Saya tidak perlu mempelajari lagi, mencari lagi data-data bahwa ini salah. Enggak. Saya cuma berpatokan pada sisi kemanusiaan. Itu saja pada intinya kemarin. Jadi dasarnya bahwa kondisi ekonomi yang terjadi saat ini ketika COVID-19 ini lagi melanda kita, memang kondisi untuk melakukan pembayaran itu tidak memungkinkan. Iya, betul. Nah, lalu Bang Eko melihat PLN ini bagaimana? Sampai Bang Eko melihat PLN melakukan pemutusan ini tanpa menyadari bahwa kondisi lagi tidak bagus. Ya kalau saya melihat di sini bukan saya lihat PLN ya. Jadi kalau kita lihat PLN-nya tidak mungkin. PLN tidak bisa goyang, barang mati itu. Yang saya pertanyakan di sini oknum-oknum yang menjalankan PLN itu, yang mengoperasikan PLN itu ya dalam manajemen yang ada di manajemen PLN itu sebenarnya. Loh kok sudah tahu? Saya pertanyaan simpel saja. Begini. Itu yang saya pertanyakan sama salah satu pimpinan yang saya temani Berbicara diskusi pada saat itu ya. pada saat itu bahwa saya ingin bertanya kepada Bapak. Tapi saya tidak bertanya dengan sosok Bapak sebagai manajer atau kepimpinan di sini. Bapak manusia, pasti punya perasaan, tidak mungkin tidak. Saya mau tanya, apakah memang pada saat pandemi global ini, itu tentang COVID-19 yang melanda khususnya di Kota Makassar, apakah tidak ada kebijakan yang dilakukan oleh pihak PLN yang notabene-nya Bapak Presiden sendiri loh, yang bagaimana bijaknya kita lihat di televisi, kita lihat di media-media cetak, itu ngomongnya bijak. Jadi status ini berikan kebijakan masyarakat. Loh kok ini PLN tidak? Ya. Jadi pertanyaan simpel. Itu intinya sebenarnya. Jadi maunya Bang Eko, kejadian yang kemarin itu maunya Bang Eko PLN melakukan seperti apa? Yang saya maunya di sini, ini kan sebenarnya kalau mau diurut ini sebenarnya, ini kan cuma saya yakin adalah oknum sebenarnya. Cuman ini oknum-oknum, apakah pasti kan punya pimpinan juga? Oke. Oknum ini. Yang jelas, yang saya maunya di sini adalah di kondisi sekarang, silakan PLN yang sportif saja. Kalaupun memang, jangankan ada masa COVID, kalaupun memang ada yang menunggak, apakah tidak bisa diselesaikan dengan cara satu kali? Setelah itu beberapa hari kemudian langsung diputus. Jadi SOP protap-protapnya PLN ini apakah juga merasa sesuai? Dia sudah jalankan dia punya SOP atau bagaimana juga? Ini juga yang sebenarnya faktor yang mendasari saya untuk turun ke sana untuk demonstrasi.
Bukan demonstrasi bang. Oke. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi apa tadi namanya? Menyampaikan aspirasi. Bukan demonstrasi. Bukan demonstrasi. Karena pengertian demonstrasi itu Harus berkelompok lebih dari dan mempunyai ya kalau kita bisa bilang ya masa yang banyak. Oke. Terus Bang Eko yang lakukan kemarin hanya 2 orang. Berarti Bang Eko Sendiri, hanya Bang. Sendiri. Berarti hanya menyampaikan aspirasi. Betul. Nah, kesimpulannya Bang Eko melakukan kemarin itu kesimpulan Bang Eko memang PLN salah. Secara pribadi, kalau berbicara salah tidaknya, ada OPS menurut saya itu untuk manajemen PLN sendiri. Operasional standar prosedur. Oke, itu SOP yang ya. tidak dilalui oleh pihak PLN. Tapi yang hal mendasar bang, bahwa saya cuma berpatokan bahwa apakah layak dan apakah bijak di situasi sekarang itu PLN itu melakukan pemutusan itu. Itu saja sebenarnya, simpel sekali. Dan apa jawabannya? Ya, Apa saya jawab sekarang atau bagaimana? Saya lanjut atau bagaimana? lanjut. Jawabannya apa dari PS yang menurut yang saya dapat adalah salah satu pimpinan di situ ataukah dia tentu atau entahlah, saya belum tahu juga, bahwa saya pertanyakan apakah layak, apakah tidak tergugah di kondisi sekarang Bapak main putus-putus. Jawabannya apa? Yang paling saya dengar dan paling saya save sampai sekarang itu yang saya sangat tidak terima dan saya tidak bisa terima dengan akal sehat. Kenapa tidak? Kenapa tidak kami melakukan pemutusan? Itu saja. Kenapa tidak? Karena, nah ini saya lanjut lagi. Oke. Itu bahasanya, karena sudah itu aturannya dan itu sudah perintah dari atasan. Itu saja. Jadi memang sih kalau beberapa saya perhatikan yang terjadi di PLN pemutusan itu baik pencabutan meteran, pemutusan kabel, mereka memang harus melaksanakan. Tidak ada lagi negosiasi untuk melakukan menunggu, lalu kemudian menunggu. Iya. Mereka langsung melakukan pemutusan. Nah, kira-kira menurut Bang Eko, apakah sistemnya PLN ini salah atau ada usulannya Bang Eko buat Kalau PLN? sistem sih, karena yang namanya sistem itu kan sudah masuk dalam didasari oleh aturan. Jadi kalau misalkan masalah sistem di PLN, serasa tidak ada yang salah. Cuma yang kejadian di lapangan, yang ada dalam kehidupan sehari-harinya kita, terkhusus di Kota Makassar, yang terjadi adalah oknum-oknum yang, mohon maaf saya katakan, mungkin saja yang saya dapat kemarin itu tuh orangnya tidak Paham. Ya mungkin Oke, kasar. berarti Bang Eko mengakui sistemnya PLN bagus, Iya. tapi pelaksananya yang Betul. tidak melaksanakan sesuai dengan. Kenapa sampai Bang Eko katakan seperti itu? Karena beberapa juga yang namanya rumah tangga itu tidak ada masalah juga sebenarnya. Mereka nunggak juga, tapi karena ada range waktu mungkin, apakah sudah ada komunikasi mungkin yang terjalin, jadi mereka bisa selesaikan gitu. Oke, berarti Bang Eko kemarin tidak melakukan komunikasi dengan petugas yang datang. Kayaknya harus saya garis bawah juga ini, saya harus Oke. klarifikasi bahwa sebelumnya kejadian kemarin, saya terkhusus mertua saya itu melakukan pembayaran, tapinya ini cuma 1 bulan. Oh begitu. Jadi ada niatan sebenarnya. Ada niatan mau membayar, tapi belum ada yang disiapkan biayanya. Betul. Nah, lalu kemudian dari keluarga Bang Eko menyampaikan ke PLN bahwa Cuma Baik. 1 bulan. oke, 1 bulan. Singkat Tapi ada ceritanya, niat untuk membayar. pastilah. Tapi PLN langsung mencabut. Untuk membayarnya dulu ini ya, 2-3 Ya, hari ya. itu enggak bisa, harus diselesaikan 2 bulan. Sudah ngomong ke sini di tempat-tempat terakhir di sana juga sih. Di kantornya? Di loketnya katanya enggak bisa, Harus terbayar. harus diselesaikan semua katanya. Dilematis sih sebenarnya bahwa kondisi PLN memang menyediakan fasilitas buat masyarakat, buat penerangan, dan tidak ada yang lain yang menyediakan fasilitas penerangan Selain itu
selain PLN. Betul. Lalu kemudian PLN memang melihat kondisi ketika tidak terjadi pembayaran langsung pemutusan. Masukan buat PLN seperti apa? Ya masukannya saya yang sederhana saja sih. Kalau untuk sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini, kalau pimpinan sudah mengatakan, pimpinan tertinggi ya dalam artian di sini Pak Jokowi saja, setiap muncul di media, di televisi-televisi nasional, itu redaksi dari statementnya Pak Jokowi itu masalah kebijakan. Oke. Itu saja intinya. Jadi setidaknya karena PLN selama ini melakukan sistem pemutusan, Ya. setidaknya PLN juga harus memahami kondisi masyarakat, tidak langsung melakukan pemutusan. Iya harus. Oke. Anda seorang demonstran, apa yang ingin Anda gambarkan pada diri Anda ketika orang memberikan statement kepada diri Anda bahwa Anda ini adalah demonstran? Anda mau menjelaskan seperti apa demonstran yang melekat pada diri Anda? Yang jelas saya siap dikatakan sebagai demonstran dengan yang jelas saya adalah demonstran, tapi tanda kutip bukan sebagai demonstran yang distigmakan selama ini. Ya, mungkin abang paham sendiri. Yang dibayar. Iya, tanda kutipnya kan banyak minusnya sebenarnya itu. Oke, tadi Anda katakan banyak yang demonstran bayaran. Memang itu ada? Yang jelasnya saya tidak pernah alami itu. Anda tidak pernah alami, tapi apakah Anda pernah lihat orang yang dibayar untuk demo? Kalau melihat tidak pernah, jujur. Kalau tidak pernah melihat, Iya. tapi pernah mendengar Mendengar, semua masyarakat sudah pernah mendengar. bahwa ada demonstran yang dibayar. Semua mengatakan itu. Anda sebagai demonstran menganggap itu betul atau tidak? Kalau saya secara pribadi, itu tidak benar. Itu tidak benar, Menurut saya pribadi. menurut pribadi, karena Anda tidak pernah dibayar. Iya, Tapi kalau ada yang menawari bayaran, Anda mau? tergantung. Kalau Tergantung. dibayar, saya tidak mau dibayar. Kalaupun ada yang minta bantuan, itu yang harus digarisbawahi. Kalaupun ada yang minta bantuan, pasti saya akan bantu. Tanpa Selagi bayaran. tanpa bayaran. Selama isunya yang diangkat Jelas. jelas. Iya. Oke, mungkin itu saja. Siap, abang. Sekian, Cakep. sampai kita ketemu lagi bahas isu-isu yang lain. Amin, abang. Cakep. Jangan lupa share, like, dan subscribe